geht es? Oder was versteht ihr, wenn ihr Adjektive als Nomen hört? Hmm, Eigentlich, das ist gleiche wie wenn wir, wenn wir sagen, mm, dunkel, Dunkeljacke, das muss dunkle Jacke, die dunkle Jacke oder schöne Brille, eine schöne Brille, das gleich wie das oder Frau Meier. Ja, so, ja, sowas. Wir können sowas sagen. Ja. Aber sebenarnya, kini kita masuk ke adjektive als Nomen. Adjektive als Nomen atau bahasa Indonesianya adalah adjektif sebagai kata benda. Nah, lo, gimana tuh kira-kira maksudnya adjektif sebagai kata benda? Pernah dengar nggak di bahasa lain? Hmm, hmm, Noch nicht. Mungkin nggak kali ya, Frau. Ya, mungkin nggak ngeh kali ya. Oke, ya, sekarang yang akan kita pelajari itu kan kita biasanya taunya adjektif ya adjektif, kata benda ya kata benda gitu. Ini adjektif menjadi kata benda. Gimana maksudnya? Nah, ini maksudnya adalah kalau misalnya ada yang kayak gini nih, misalnya tadi there of nih ya, bentar kita tulis di sini. There of the Losman. Kayak gitu. There of the Losman itu adalah sebentar. Der Obdachloseman itu adalah bentuk ininya, apa namanya? Kayak kumpulan dari artikel, terus abis itu ada adjektifnya sama ada nomennya, ya. Nah, kita kan biasa Der Obdachloseman nih kira-kira artinya apa sih? Obdachlos artinya apa? Kalian tahu nggak? Tunawisma. Tunawisma, betul. Orang yang nggak punya rumah ya, homeless. Nah, bentar. Terus abis itu Obdachlos itu kan kata-kata sifat ya, adjektif. Terus habis itu ini der adalah artikel dari man, si nomennya. Kayak gitu. Nah, ini bisa kita ubah jadi kayak gini. Der Obdachloseman. Jadi der, O-nya kapital. Udah, der Obdachlose. Itu sama artinya dengan der Obdachloseman. Jadi kita nggak perlu bilang lagi bahwa itu der Obdachloseman. Kita tinggal bilang der Obdachlose aja untuk ngomong der Obdachloseman. Paham nggak? Jadi kayak ini dia cuma der, artikelnya derman, sama plus kata sifatnya aja. Tapi kata sifatnya dijadiin kata benda. Nah, kata benda itu kan ciri-ciri umumnya kalau di bahasa Jerman memiliki diawali dengan huruf kapital, ya kan? Nah, makanya ini di sini jadi kayak gitu. Jadi O-nya kapital, terus sudah gitu man-nya diilangin, gitu. Oke, mungkin masih pada bingung ya. Aku kasih contoh lagi. Eh, Kalau obdah cewek, Frau Maya, tetap sama ya. kalau kalau udah losnya cewek, ya betul. Pertanyaan bagus ya. Ini kalau misalnya cewek kan wanita apa bahasa Jermannya? Frau. Frau. Die Obdachlose Frau, ya kan? Hmm. Nah, jadi di Obdachlose gitu. Oh, gleich. Cuman artikelnya yang beda ya berarti, Bro. Nah, Achtung ya. Jadi nggak sesimpel itu. Itu contohnya. Jadi karena apa namanya? Ini kan baru contohnya nih. Der Obdachlose Mann dihapus mannya jadi der Obdachlose sama. Die Obdachlose Frau jadi die Obdachlose kayak gitu. Nah,
Tapi ini kan nominatif nih. Kita contohnya ini aku pakai nominatif ya. Kalau akusatif gitu kan. Masalahnya di bahasa Jerman kan nggak cuma nominatif doang ya. Ada banyak kan ya. Ada 4 kasus. Kalau nominatif kalau akusatif untuk Derman jadinya gimana? Der Obdachloseman jadi apa? Dan Obdachlose. Den enggak, Obdachloseman. Den Obdah akhirannya apa? Obdachlose. Ayo, Hmm. akusatif Mas Obdachlosen. Obdachlosen ya. Obdachlosen. Obdachlosen man kayak gitu. Ini yang akusatif. Nah, apakah dia bakal jadi Obdachlose lagi nanti ketika dia berubah jadi adjektive als nomen? Tidak ya. Hmm. Dia jadi kok hilang sih? Dia jadi den Obdachlosen gitu. Nah, kalau Frau untuk apa kalau yang buat ceweknya, kalau misalnya dia akusatif gini kan, di Obdachlose Frau jadi di Obdachlose kayak gitu. Nah, ini udah ada yang contoh yang nominatif. Bentar kita tulis di mana ya? Terus abis itu di sini kita tulis lagi yang datif. Kalau datif, Derman jadi apa? Dem. Deman. Deman. Oke, dem. Obdahlosanya gimana? Dem Akhirannya Obdachlosen. sen. Man ya. Oke. Kalau datif gampang ya. Kalau misalnya datif itu ujung, semua endung adjektifnya jadi en. Tuh. Oke. Nah, ini kalau misalnya dijadiin adjektive als nomen jadi dem, obdah. Ada yang inget? Ada yang bisa ngira-ngira kira-kira apa ya bentukannya? Dem Obdachlosen. Leicht. Losen. Gitu, betul. Ya. Kalau untuk Frau, Hmm. datif, Der Obdachlosen. Frau. der Losen Frau. Jadi der Obdachlosen gitu. Paham ya? Gitu. Jadi adjektive als nomen itu tadi aku ulangi. Jadi adjektive als nomen itu seperti namanya adalah adjektif yang menjadi kata benda gitu. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya kan kalau misalnya kita nulis apa kita membicarakan orang gitu ya atau profesi menggunakan apa menggunakan adjektif ya kan itu kan urutannya artikel adjektif yang dideklinasikan itu dikasih endung sesuai dengan kasus dan gendernya terus ditambahin sama nomen ya kan. Nah, adjektif als nomen itu adalah literally si nomen yang harusnya kayak der Obdachloseman, si nomennya kan mannya dihilangin, tapi artikelnya tetap ada. Terus Obdachlosenya, si adjektifnya, dibikin diawali dengan huruf kapital, kayak gitu. Nah, tapi nggak sesimpel itu. Tapi nggak susah ya, tapi maksudnya nggak sesimpel itu.
nggak bisa dipukul rata kalau misalnya der obdachloseman untuk akusatif, untuk akusatifnya tetap der obdachloseman itu enggak. Ini spesialnya dari adjektif als nomen itu adalah adjektif yang dijadikan nomen, dia endungnya ngikutin disesuaikan dengan kasus dan gendernya juga gitu. Terus gimana kita tahu apakah itu obdahlose-nya? Kalau kita ngomong obdahlose aja gitu kan, obdahlose itu berarti kan artinya orang yang nggak punya rumah gitu kan. Nah, gimana caranya kita tahu kalau dia orang yang nggak punya rumah itu cewek atau cowok? Dilihat dari artikelnya. Kalau artikelnya itu der berarti dan konteksnya lagi maskulin, lagi nominatif, berarti apa der obdachlosa aja kan gitu kan. Nah, itu berarti walaupun gak ada mannya, tapi ada dernya. Jadi kita tahu bahwa si tunawisma tersebut itu adalah laki-laki, adalah pria. Sedangkan sebaliknya, kalau misalnya eh apa namanya kita mau mengidentifikasi cewek atau cowok nih obdahlosenya, ternyata cewek. Kita ngomong di obdahlose aja. Kita udah pasti tahu oh itu adalah cewek yang dimaksud. Kayak gitu. Paham? Alles klar, Frau Mayer. Tapi kalau plural, Frau, Nih, kalau plural kayak gini. Die verletzten Menschen contohnya, ya. Die verletzten Menschen itu artinya orang-orang yang terluka. Menschen itu orang-orang ya, plural kan. Terus abis itu plural ini kita contohnya yang ada di sini semuanya nominatif ya. Belum masuk ke akusatif, belum masuk ke datif. Contohnya yang di dalam kotak ini masih nominatif doang. Die verletzten Menschen. Oh, ternyata kan kalau misalnya nominatif itu kan plural udah pasti kalau plural itu di. Terus habis itu kalau nominatif ya. Terus habis itu si ininya si siapa? Si adjektifnya itu deklinasinya adalah berakhiran en kayak gitu. Makanya di sini jadi di verletzten Menschen dihapus mentionnya jadi di verletzten aja terus V-nya dikapitalin gitu. Jadi orang-orang yang terluka gitu. Tanpa kita harus sebut mentionnya lagi, kita bisa tahu, kita harusnya tahu bahwa di verletzten itu adalah orang-orang yang terluka kayak gitu. hmm. Alasan Oh, kalau lukanya aja nggak ada orang-orang yang terluka, lukanya aja berarti verletz, verletz aja ya, Frau. verletz, adjektifnya aja verletz. Tapi V-nya kecil, adjektif kan dia. Mhm. Ya. Oke, contoh lainnya ini ada, oh ini yang tadi yang pakai yang der didi kayak gini apa namanya? Artikel, Jen, jenis artikelnya maskulin, feminin, neutral, bestim atau unbestim? oh, bestimmt. Bestim ya. Yang sebelah kiri ini contoh yang bestimnya. Yang di sebelah kanan adalah contoh unbestimnya. Ya. Contohnya tadi der Obdachlose Mann jadi der Obdachlose. Kalau misalnya ini sama aja. Kan kalau misalnya adjektif deklination atau endungen-endungen dari adjektif itu untuk yang untuk kata benda yang artikelnya bestimmten artikel sama kata benda yang artikelnya unbestimmten artikel itu sama aja, ya kan? Nah, terus abis itu eh itu beda maksud aku. Maaf ya, lalat. Itu beda. Jadi adjektif declination itu untuk bestimmter sama unbestimmter artikel itu beda, sangat jauh berbeda ya. Makanya kalian ini tuh pada dasarnya kalian harus tahu adjective declination tuh gimana. Kayak gitu. Kalian harus hafal. Jadi kalian tahu gimana caranya bikin adjective als nomen. Karena endung-endungnya ini benar-benar ngikutin banget si adjective declination itu. Aku ingetin sekali lagi, ini kan kita udah bukan belajar adjective declination ya. Cuma sebaiknya kalian bikinlah tabel adjective declination kalau kalian masih suka bingung.
emang adjektif deklination ini ingatnya nggak cuma dengan sekali dua kali pertemuan sama aku atau sekali dua kali pertemuan sama guru atau di kelas gitu nggak. Ini harus dilatih terus kayak gitu. Contohnya kan kayak gini kan, adjektif declination. Bentar. Kayaknya aku ada deh di Jamboard. Bentar ya. Nih, tuh. Ini ada tabel adjektif declination. Cari kalau kalian mau ini bikin cari aja di internet adjektif declination. Deklinasi adjektif. Deklinasi adjektif itu ya ini perubahan endungan dari adjektif tergantung dengan artikelnya yang pertama dan falnya atau kasusnya. Ya, contohnya ya ini kalau misalnya maskulin nominatif terus ini bestimmter artikel ya. Ini di sini bestimmter artikel semua nih lihat ya. Ini jadinya der blaue Stift. Oh, berarti kalau maskulin nominatif, bestimmter artikel, akhiran dari endung dari adjektifnya adalah e, kayak gitu. Terus kalau yang feminin, terus nominatif, akhirannya e juga. Das nominatif, akhirannya e juga. Kesimpulannya, kalau nominatif untuk bestimmter artikel, semua endungnya itu menggunakan e, kecuali plural gitu. Kalian apa terserah gimana belajarnya pokoknya kalau aku kayak gitu ya dicari tahu korelasinya kayak gitu. Kira-kira mana yang sama, mana yang beda kayak gitu. Terus ya itu ini dasarnya dari yang ini ya. Ini dasarnya udah dipelajarin dari A1 dan A2 ya. Cuma emang kalau misalnya yang kayak gini itu tadi yang aku bilang nggak bisa sekali dua kali langsung hafal karena banyak kan. Inilah spesialnya bahasa Jerman ya. Banyak dia iniannya, apa hafalannya. Oke, kita balik lagi ke sini. Hmm, apa jadi konsepnya ini adjektive als nomen ini, ketika si adjektif-adjektif ini kan obdachlos, itu kan adjektif ya. Angestellt itu juga adjektif. Verletzt itu juga adjektif. Nah, ketika si adjektif-adjektif ini menjadi adjektif atributif atau adjektif yang ada di depan suatu kata benda kayak gini, yang menjelaskan kata benda, itu mereka ini harus memiliki akhiran, ya kan? Nah, tapi ketika dia dijadikan nomen, ketika mereka dijadikan kata benda, si endungannya ini harus sesuai dengan adjektif mereka ketika sesuai dengan deklinasi atau endungan mereka ketika mereka masih menjadi adjektif aja gitu ya. Yang dibedakan itu hanya si nomen setelahnya yang mengikutinya nih dihapus. Jadi nggak ditiadakan. Terus awalan katanya, awalan adjektif als nomennya itu diubah menjadi huruf kapital kayak gitu. Nah, ini ada tulisannya ya. Ada yang mau baca? Adjektive als Nomen haben die gleiche Endung wie Adjektive für Nomen. Ya. Adjektive als Nomen haben die gleiche Endung wie Adjektive for Nomen. Adjektive als Nomen adalah adjektif als Nomen, jadi adjektif yang dijadikan kata benda. Sedangkan adjektive for Nomen adalah adjektif yang berada di depan kata benda. Kalau kita ambil contoh yang ini, yang di sini, adjektive als Nomen itu adalah yang der Obdachlose, yang udah diubah jadi nomen. Tapi kalau adjektive for Nomen itu adalah ini, adjektif Obdachlose, Obdachlos sebelum nomen. Nomennya kata bendanya adalah man, der man, kayak gitu. Ya, dan tadi peraturannya apa adjektif als nomen memiliki endung yang